Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustaribin atau dalam ejaan bahasa Inggris Mustaribin atau dalam bahasa Ibrani Mista'arfim adalah unit penyamaran atau undercover unit Zionis Israel atau undercover Israeli security agents yang diturunkan khusus di Palestina dan di negara-negara Arab lainnya. Tidak banyak yang diketahui tentang agen-agen Zionis Israel ini karena mereka beroperasi secara rahasia. Mustaribin berasal dari bahasa Arab mustarib atau mustarib yang berarti orang yang ahli bahasa, agama, dan budaya Arab. Sedangkan dalam konteks keagamaan Zionis Israel, mustaribin adalah agen rahasia yang menyamar menjadi seorang berkebangsaan Arab untuk menjalankan misi khusus di tengah-tengah masyarakat Palestina atau negara Arab lainnya. Pakaian mirip demonstran Palestina menyusup untuk menangkap para demonstran. Sebagai agen rahasia alias mata-mata, mereka sering berada di tengah-tengah para demonstran dan protester Palestina kepada Zionis Israel. Mereka berpakaian serupa demonstran Palestina dan mereka juga melakukan sholat bahkan puasa. Mereka juga menggunakan kafiyah atau kifayah bermotif kotak-kotak, menggunakan balaklava penutup muka dan kadang berwarna hitam yang menutupi hampir seluruh wajah. Mirip para pejuang Intifada Palestina, mereka juga fasih berbahasa Arab, bahkan turut menyanyikan yel-yel anti-Israel. Kadang-kadang mereka juga melempar batu atau kayu ke arah tentara Zionis Israel, bahkan yang pertama melempar atau memanas-manasi massa agar bergerak mendekati barikade. Setelah demonstrasi memanas dan melihat siapa yang dirasa beraksi dominan, lalu secepat kilat orang-orang ini menangkap salah satu demonstran atau lebih, mengamankannya hingga terguling ke tanah. Pistol dikeluarkan dari balik baju mereka, kemudian ditembakkan beberapa kali ke udara, lalu ditodongkan moncong panas ke arah demonstran lain. Tak jarang mereka akhirnya juga menembaki para demonstran lain dengan peluru tajam. Tentara Zionis Israel yang menyaksikan seluruh kejadian buru-buru datang untuk membantu mengamankan tangkapan. Kadang bisa dapat lebih dari satu. Demonstran lain membubarkan diri, kemudian lari tunggang langgang sembari berteriak mustaribin. Awas, ada mustaribin. Mengutip laporan Lina Al-Safin untuk Al Jazeera, mereka hadir di tengah-tengah protes anti-Israel di tepi barat maupun jalur Gaza. Misalnya ada mustaribin yang hadir di dalam protes yang digelar penduduk kota Ramallah, tepi barat. Protes pada 13 Desember 2017 lalu itu muncul usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Zionis Israel. Gerombolan demonstran disusupi oleh beberapa mustaribin yang menangkap 3 pemuda Palestina. Demikian Al-Safin mengutip keterangan rekan jurnalisnya Rasha Hadazalah dari kantor berita Wafa. Harzala menambahkan, para penyusup hanya berada di lokasi selama sekitar 10 menit. Pakaiannya mirip sekali dengan yang dikenakan orang-orang Palestina. Salah satu yang berdiri di dekat Harzala memakai kaos merah tua dan mukanya ditutupi kafiyah. Si penyusup ini sebelumnya berdiri di garis depan bersama demonstran asli Palestina lain, juga turut melemparkan batu-batu ke arah tentara Zionis Israel. Mereka sekitar 5 orang dan menarik senjata, lalu mulai menembakkannya ke udara. Tentara Zionis Israel tiba-tiba merangsek maju dalam jumlah besar dan mereka mulai menembak dengan peluru tajam ke arah para demonstran, bahkan ke wartawan. Ia menodongkannya ke arahku dan seorang fotografer di sampingku memperingatkan untuk jangan maju lagi. Mustaribin pertama didirikan pada tahun 1942. Nachman Ben Yehuda dalam bukunya Political Assassination by Jews, A Rhetorical Device for Justice 2012 menjelaskan, unit pertama mustaribin didirikan pada tahun 1942 atau sebelum Zionis Israel dideklarasikan. Kemudian mustaribin unitnya menjadi bagian dari Palmach, akronim dari Puglot Mahats yang artinya unit tempur atau strike forces. Palmach adalah pasukan tempur elit bernama Haganah, yaitu organisasi paramiliter Yahudi di wilayah Palestina pada masa ketika masih menjadi wilayah mandat Britania Raya sejak 1920 hingga 1948.
Pada masa lalu, Haganah berlatih dengan menggunakan senapan-senapan buatan Inggris. Unit Haganah aktif sebelum Zionis terbentuk hingga mulai terbentuk, yaitu dari periode 1920 sampai dengan 1948. Haganah diketahui menjadi fondasi dasar dari pasukan pertahanan Israel, Israeli Defense Force atau IDF modern. Jadi, cikal bakal pasukan pertahanan Zionis Israel atau Israeli Defense Forces (IDF) adalah dari Haganah. Penamaan Haganah dari salah satu nama sebuah kapal laut pertama yang membawa para imigran Yahudi dari Eropa yang kabur dari Nazi Jerman, yang kebanyakan dari mereka adalah Yahudi Khazarian, kemudian ke Palestina yang disponsori Inggris. Kala itu, mereka sudah berencana untuk membuat negara Zionis Israel di wilayah Timur Tengah, tepatnya di daerah Palestina yang menguasai kota suci bagi 3 agama, yaitu Yerusalem sebagai batu loncatan untuk gerakan selanjutnya memporak-porandakan wilayah Timur Tengah dengan adu domba dan peperangan agar terpecah-pecah menjadi semakin lemah. Namun misi rahasia tersebut tak hanya berhenti di situ saja, karena ada langkah selanjutnya, yaitu mereka akan membuat dan mendirikan negara Zionis yang besar, yaitu The Greater Israel, yang meliputi wilayah luas dari Sungai Nil Mesir di barat hingga Sungai Euphrates Irak di timur. Demonstran Palestina masih dapat mendekati kehadiran Mustaribin. Meski dandanan penting, kadang anggota Mustaribin baru direkrut dari orang-orang yang memang punya kesamaan fisik seperti orang Arab. Mereka mesti menguasai kemampuan menempatkan diri dan bergerak di tengah-tengah demonstrasi yang digerakkan para demonstran asli Palestina. Dengan begitu, mereka akan memiliki momentum yang tepat untuk melancarkan penyergapan. Meski sulit diidentifikasi, bukan berarti demonstran Palestina tak punya celah untuk curiga. Menurut Harzalah, jika masa aksi melempari batu ke barisan tentara Zionis Israel, tapi tentara diam saja, maka ada kemungkinan ada anggota Mustaribin di tengah-tengah demonstran. Mereka para Zionis tentara Israel tidak berbuat apa-apa. Menurut pengalamanku, masa aksi demonstran paham bahwa jika tentara Zionis Israel tiba-tiba menghentikan tembakan gas air mata atau peluru karet, maka kemungkinan besar ada Mustaribin di antara mereka. Kehadiran para Mustaribin di medan protes membuat rakyat Palestina makin waspada. Salah satu cara untuk membedakan diri dari agen-agen Zionis Israel tersebut adalah dengan menyelipkan ujung bawah baju ke ikat pinggang. Jadi, jika ada yang tak melakukannya, ada kemungkinan ia adalah agen Mustaribin yang membawa pistol di pinggang. Mereka juga harus berhati-hati jika sebuah kelompok kecil menyeret para demonstran lebih dekat ke posisi tentara Zionis Israel. Dan harus dipastikan ada kelompok khusus yang bertugas mengawasi para demonstran. Pungkas Harzalah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.